Oke, baik. Di kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar ya mengenai inner part pada hidrolik pump ya, atau hidrolik main pump. Ini pada PC 12,5/8 ya, dengan tipe HPP 95. Nah, apa saja komponen-komponen di dalam hidrolik pump PC 12,5/8? Yang pertama, nomor 1, ini ada shaft ya. Nah, ini shaftnya main pump ini bagian depan ini nanti akan terhubung dengan gearnya PTO di sini di bagian depan ya. Kemudian shaft ini dia diteruskan ke belakang. Nah, jadi nanti shaftnya yang depan dengan belakang ini putarannya sama ya. Di tengah-tengah ini dihubungkan menggunakan kopling nomor 9, dan koplingnya nanti terhubung ke impeller yang nomor 10. Nah, pompa yang depan dan belakang ini sebetulnya shaftnya terpisah di bagian tengah sini, cuman ada kopling yang menghubungkan. Jadi putarannya nanti shaft nomor 1 dengan nomor 18 ini akan sama putarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nomor 2 ini adalah cradle ya. Cradle ini sebagai dudukan dari rocker cam yang warna biru. Di rocker cam ini nanti dia bertumpu ke cradle ya, rocker cam yang nomor 4. Terus berikutnya nomor 3, ini ada housingnya main pump. Nomor 5 ini adalah piston yang warna hijau ya. Piston yang warna merah ini piston shoe-nya. Nah, piston shoe nanti dia akan duduk ke permukaannya rocker cam ya, di bagian sini. Kemudian piston ini di bagian shoe-nya nanti akan diikat menggunakan retainer. Nah, ini yang retainernya nanti akan mengikat piston shoe ya, di sini. Terus di ujungnya shaft tadi ada seal yang warna merah. Nah, ini adalah oil seal. Fungsinya ini untuk mencegah oli di dalam housingnya main pump ini supaya tidak bocor ke depan. Ini kalau misalkan bocor oli dari pompa ya, oli hidrolik itu akan masuk ke areanya PTO. Kalau mungkin teman-teman menemukan oli PTO nya over gitu ya, kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran sealnya shaft main pump ya sini, atau bisa juga disebut dengan front seal ya. Nah, terus shaft ya, karena shaft ini berputar, maka shaft ini ditumpu menggunakan bearing. Bearingnya ada 4 totalnya, yang warna hijau nih, 1, 2, 3, 4 ya. Tipenya adalah roller bearing. Terus lanjut ya, yang warna ungu nomor 6 ini adalah cylinder block. Cylinder block ini di bagian tengah dia di-spline terhadap shaft, jadi putarannya nanti sama dengan putaran shaft. Lanjut nomor 7. Nah, di sini ada namanya valve plate. Nah, valve plate ini sebagai saluran untuk masuk dan keluarnya oli ya. Masuk di sisi suction, terus keluar di sini nanti ke sisi discharge. Terus yang terakhir ya, ada nomor 8. Ini namanya adalah end cap ya, atau cover bagian tengah ya. Ini yang untuk pompa depan, ini yang pompa belakang nih, nomor 11. Untuk yang pompa belakang inner partnya sama, cuman yang beda nanti di bagian cradle-nya ya. Untuk cradle-nya ini dilengkapi oil seal, kalau yang belakang ini enggak ada. Oil seal-nya nanti berada di gear pump ya, di bagian paling belakang sini nanti ada tambahan gear pump. Nah, gear pump-nya itu yang dilengkapi dengan seal shaft ya, atau oil seal. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di sisi tengah sini ya, ini ada spring, namanya adalah center spring. Di bagian ujungnya ini ada seat spring, kemudian di lock menggunakan snap ring terhadap cylinder block ya. Bagian kiri springnya ini bertumpu ke seat, kemudian seatnya itu ketemu dengan pin ya, yang warna biru. Nah, ini terus pinnya itu akan ketemu dengan
guide retainer yang warna kuning ya. Nah, fungsinya apa spring ini? Jadi spring itu fungsinya untuk merapatkan silinder blok ini terhadap valve plate yang pertama ya, supaya mengurangi internal leak antara silinder blok dengan valve plate. Yang kedua, di sisi baliknya spring ini merapatkan antara piston shoe dengan rocker cam. Karena kalau kita lihat di sini ya, shoe ini bagian tengahnya dia ada lubang. Lubangnya terhubung ke sisi dalamnya piston ya. Tujuannya apa? Jadi lubang ini untuk mengalirkan oli dari dalam piston menuju ke bagian shoe untuk pelumasan ya, karena shoe-nya ini berputar sedangkan rocker cam-nya ini diam, jadi di sini terjadi gesekan. Nah, untuk meminimalkan keausan maka di sini dikasih oli masuk ke sini sebagai pelumasan antara shoe dengan rocker cam ketika dia nanti berputar gitu ya, ketika bergesekan. Nah, kalau misalkan spring ini enggak ada, nah di sini nanti itu terbentuk celah yang besar sehingga terjadi internal leak di antara shoe dengan rocker cam ya. Nah, berikut ini adalah contoh ya komponen-komponen yang terdapat di dalam main pump. Yang pertama ini adalah silinder blok. Nah, bentuknya seperti ini untuk silinder blok ya, terdapat lubang nanti sesuai dengan jumlah piston untuk lubangnya. Kemudian ini yang kecil, lubang kecil ini jumlahnya ada 3 nanti. Ini untuk lubangnya si pin ya, pin yang ini. Jadi pinnya nanti masuk ke sini. Pin yang dipakai untuk menekan spring tadi, yang ketemunya di sini nanti. Ada 3 buah. Terus di bagian tengahnya ini kalau kita lihat di sini ada spline ya. Nah, spline ini yang akan menghubungkan ke shaftnya main pump. Jadi silinder blok itu diputar oleh shaft ya, melalui spline di sini. Nah, terus lubang-lubang ini nanti isinya adalah piston ya. Nah, pistonnya bentuknya seperti ini. Ini pistonnya, kemudian ini shoe-nya. Nah, di bagian shoe ini kalau kita lihat di sini dia terdapat labirin groove namanya ya. Ini alur melingkar ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk supaya ketika oli keluar dari lubangnya shoe ini dia tidak langsung hilang ya, dia bisa bertahan dulu di sini sebagai bantalan antara shoe dengan rocker cam. Lanjut, ini adalah oil seal ya, kemudian ini retainer sebagai dudukannya atau pengikatnya piston ya, piston shoe tadi, yang lubangnya nanti juga sejumlah piston ya. Jumlahnya piston ini biasanya ganjil ya, bisa 7 ya, bisa 9 ya. Nah, retainer ini yang nanti akan mengikat si shoe ya. Terus ada namanya cradle, tadi barangnya seperti ini. Ini rocker cam-nya yang bentuknya nanti setengah lingkaran. Terus ini gate retainer ya. Gate retainer ini juga dia spline terhadap shaft, jadi ini juga ikut muter ya. Terus ada valve plate. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk valve plate ya. Ini yang panjang, ini adalah sisi suction. Kemudian yang lubangnya kecil ada 3 ini adalah sisi discharge. Terus ini pinnya dan ini bearing ya. Bearing yang dipakai untuk menumpu ya putaran dari shaft sebagai tumpuannya. Nah, kalau kita lihat di part booknya PC 12,5, komponen-komponen di dalam main pump ini adalah penampakannya seperti ini ya. Pertama di sini ada nomor 21 ya, ini adalah piston jumlahnya 9 ya, ganjil. Kemudian ini retainernya, terus guide retainer ya yang bentuknya kon gitu. Terus ada pin jumlahnya 3, di satu pompa jumlahnya ada 3 ya. Kalau pompa depan belakang berarti pinnya ini ada 6. Terus nomor 11 ini silinder bloknya, 15 dan 17 ini seat spring, 16 nah ini center spring tadi, kemudian snap ring ya. Terus 12 valve plate. Nah, valve plate ini nanti dipasangnya menggunakan dowel ya. Nomor 13 ini untuk dowel pinnya. Kemudian di sisi depannya
pompa ya, yang arah PTO nanti ada oil seal ya, terus snap ring juga untuk ngikat, terus ini bearingnya, dan ini nomor 1 ini adalah shaftnya ya. Nah terus tadi ada namanya cradle. Nah ini nomor 1 ini adalah bentuk dari cradle ya. Kalau kita perhatikan di sini, di cradle ini satu sisinya ini terdapat lubang, yang sisi sebelahnya ini enggak ada. Nah yang terdapat lubang ini nanti terhubung dengan oli pada sisi discharge pompa ya. Dari discharge pompa nanti dialirkan lewati join nomor 5 ini atau orifice, masuk ke sini, keluar melalui cradle sisi sebelah sini. Tujuannya untuk apa? Jadi lubang ini nanti ketemunya pada sisi discharge-nya pompa ya. Jadi rocker cam ini kan ada 2 sisi kan, satu sisi suction, yang satunya sisi discharge. Nah di sisi discharge itu dikasih oli dari sisi discharge yang masuk ke sini sebagai balancing ya, supaya tidak terjadi keausan yang parah di permukaan cradle dengan rocker cam di bagian sini nanti. Nah, ini rocker camnya yang nomor 3, karena kalau ada pressure dari sisi kanan sini mendorong rocker cam ke kiri, maka di sini akan terjadi gesekan yang kuat. Nah supaya gesekannya itu tidak menyebabkan keausan, harus diimbangi oleh pressure dari sisi sebelahnya. Nah makanya oli discharge itu nanti dialirkan ke sini, mendorong rocker cam ke arah berlawanan dengan piston ya, supaya tidak terjadi keausan yang parah di sisi sini. Kemudian nomor 9 ya, nomor 9 ini adalah servo piston ya. Ini yang nanti terdapat slider ya, yang terhubung dengan rocker cam. Jadi ketika servo pistonnya ini bergeser naik turun, nah dia akan menggerakkan slider ini naik turun juga. Nah slidernya itu terpasang ke rocker cam, sehingga kalau pistonnya ini bergerak, rocker camnya ini sudutnya akan berubah ya. Nah, sehingga nanti flow discharge-nya itu juga akan berubah-ubah sesuai dengan OLSS nya ya, atau sesuai dengan pengaturan sudut pompanya ya, menggunakan teknik C, CO, dan NC. Setelah itu masuk ke servo valve, dan terakhir servo piston ini yang akan membentuk sudut di dalamnya si pompa gitu ya. Nah terus tadi ada kopling ya, barangnya yang ini nomor 14. Nah ini adalah koplingnya, dan nomor 13 ini impeller ya. Impeller nanti dia terpasang ke kopling ya, dimonting menggunakan skru ini terhadap kopling untuk impellernya, sehingga putarannya juga ikut putaran shaft ya. Kalau shaftnya muter 1 kali, ini juga ikut muter 1 kali ya, putarannya sama. Oke baik, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini mengenai komponen-komponen di dalam main pump ya. Mungkin nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas detail satu persatu untuk komponennya. Misalkan ya valve bed ya, di situ ada valve knot ya, ada vacuum hole, fungsinya untuk apa, terus pemasangannya seperti apa ya. Nanti silahkan ditunggu untuk video berikutnya ya.